Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Zuhredatur Rohmah dari Fakultas Saintek Jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan memberikan sosialisasi mengenai program vaksinasi dan 5M. Berikut video penjelasannya. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas Covid. Juru bicara Satgas Covid, Wiku Adhisa Smito, bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Hal ini justru berbeda dengan angka positif COVID yang menurun dan angka kesembuhan yang terus meningkat. Pemerintah melaporkan ada 131.923 pasien COVID yang meninggal dunia hingga hari Minggu kemarin. Angka ini diperoleh setelah pemerintah mencatat ada 1.000 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam waktu 24 jam terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Penanganan COVID-19, pada hari Minggu sore kemarin tercatat adanya penambahan 7.427 orang terinfeksi virus COVID-19. Hal ini membuat akumulasi pasien COVID-19 sudah mencapai 3.440.396 kasus sejak awal pandemi. Saat ini di Indonesia sedang dihadapkan dengan pandemi. Banyak orang di luar sana yang menjadi korban dan pada akhirnya meninggal dunia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan termasuk dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya COVID-19 ini. Lalu, kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Kalian masih ingat dengan 5M kan? Apa sih 5M itu? Yang pertama, kita harus memakai masker agar virus corona atau COVID-19 ini tidak menempel pada muka kita, terutama pada bagian hidung. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Yang kedua, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun agar virus atau kuman-kuman yang menempel di tangan kita itu bisa hilang. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter agar kita terhindar dari droplet ketika orang lain sedang berbicara. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Keempat, yaitu membatasi mobilitas. Sebaiknya kita selalu di dalam rumah jika tidak ada acara yang sangat-sangat penting. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Dan yang kelima yaitu menjauhi kerumunan.
Sebaiknya kita menjauhi kerumunan, karena jika berkerumun, resiko terkena COVID-19 akan semakin tinggi. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Nah, sekarang kita jadi tahu kan apa itu 5M? Jadi, 5M itu terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Oh iya, jangan lupa untuk vaksin ya. Berikut sedikit penjelasan mengenai mekanisme kerja virus. Virus yang menempel pada tubuh kita akan menjadi patogen pada tubuh. Kemudian, akan memberikan RNA ke dalam sel kita. RNA di dalam sel akan meminta sel untuk menggandakannya, sehingga terbentuk RNA yang banyak di dalam sel. Hal ini membuat sel kita menjadi sakit. Kemudian, sel akan memberikan sinyal kepada tubuh untuk membentuk antibodi. Antibodi digunakan untuk membunuh virus tersebut. Proses ini juga membutuhkan beberapa waktu, sehingga jika sistem imun kita kurang kuat, kita akan memiliki gejala paparan virus. Untuk mencegah terjadinya paparan virus, maka salah satu cara yang paling efektif adalah pemberian vaksin. Vaksin merupakan produk biologis yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi. Manfaat vaksin antara lain yang pertama, untuk menurunkan resiko munculnya gejala yang tidak diinginkan. Yang kedua, pembentukan herd immunity, yaitu terbentuknya imun tubuh secara ilmiah. Berikut merupakan konsep herd immunity. Yang pertama, ketika masyarakat tidak divaksin, dalam kondisi sehat terpapar dengan yang sakit, maka masyarakat yang sakit akan bertambah. Yang kedua, ketika sebagian kecil masyarakat sudah divaksin dan terpapar dengan orang yang sakit, maka masyarakat yang sehat hanya sebagian kecil saja, yaitu masyarakat yang sudah divaksin. Dan yang ketiga, pada sebagian besar masyarakat yang sudah divaksin, jika terdapat paparan, maka sebagian besar masyarakat bisa tetap sehat karena sudah terbentuk imunitas alamiah atau herd immunity. Dan dari aspek sosial ekonomi dapat membantu masyarakat untuk lebih produktif. Adapun efek yang mungkin ditimbulkan setelah proses vaksinasi yaitu yang pertama, jika nafsu makan meningkat, maka disarankan untuk mencukupi asupan makanan. Jika ditimbulkan rasa kantuk, maka disarankan untuk tidur yang cukup dan tidak berkendara. Jika timbul rasa nyeri pada bagian yang disuntikkan, maka dilakukan kompres dengan menggunakan air dingin. Yang keempat, jika timbul rasa demam, maka disarankan untuk minum air putih yang banyak dan minum obat penurun demam. Sekian video sosialisasi dari saya, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum
pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, kini menjadi garda terdepan dalam menangani pasien positif COVID-19. Sudah ada korban tenaga medis meninggal dunia dan ada pula yang terinfeksi setelah merawat pasien COVID-19. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih